Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata pada iblis, "Wahai iblis, kamu sekarang telah dibuang dan posisi kamu digantikan oleh Adam alaihissalam untuk tinggal di tempat yang disebut jannah atau surga." Pada awalnya Adam alaihissalam tinggal sendirian di surga, dan Adam alaihissalam merasa kesepian. Dia tidak tahu dari mana datangnya kesepian ini. Pada suatu hari, Adam alaihissalam terbangun dari tidur siangnya. Dia melihat di hadapannya seorang wanita bernama Hawa, dan kesepiannya segera memudar dan hilang. Dia berkata kepada wanita itu, "Siapa kamu?" Hawa menjawab, "Allah telah menciptakan saya agar kamu menemukan kedamaian dan ketenangan dengan saya." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Adam alaihissalam dan Hawa, "Makanlah apapun dari surga ini dan ambillah apa yang kalian inginkan. Tapi ada satu syarat yang kita semua tahu, bahwa tinggal di dalam surga kamu akan memiliki semua apa yang kamu inginkan untuk dinikmati. Tapi ada satu pohon yang tidak boleh kamu makan buahnya, yaitu pohon terlarang di surga." Mengetahui hal itu, iblis datang dan dia berusaha menipu Adam alaihissalam dan Hawa dengan mengatakan, "Demi Allah, aku bersumpah bahwa yang aku katakan ini adalah kebenaran." Dan iblis mulai berbicara tentang keagungan dan keindahan apabila mereka memakan buah dari pohon tersebut. Dan iblis berkata, "Wahai Adam dan Hawa, Allah tidak menyuruh kalian tidak memakan buah dari pohon ini, karena ada rahasia di balik pohon ini. Kalau kalian makan buah dari pohon ini, kalian akan menjadi seperti malaikat. Sekarang kalian hanyalah manusia, dan kalian akan mati suatu hari nanti. Tapi apabila kalian ingin memiliki kehidupan yang abadi, maka kalian harus makan buah dari pohon ini. Kalian akan menjadi seperti malaikat yang mempunyai tubuh abadi. Tubuh fana kalian akan berubah menjadi tubuh malaikat." Iblis berhasil membuat Adam alaihissalam dan Hawa menjadi memikirkan pohon itu terus-menerus. Dan iblis sangat mahir dalam membungkus kebohongan dengan janji-janji manisnya. Adam alaihissalam dan Hawa yang tidak pernah mendengar kebohongan dalam hidupnya pun mempercayainya. Mereka pun akhirnya memakan buah dari pohon itu. Setelah mereka memakannya, pakaian mereka yang terbuat dari cahaya yang menyelimuti pun mulai hilang. Dalam keadaan telanjang, mereka bingung, malu, dan mereka pun berlari mengambil daun besar untuk menutupi diri mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Adam alaihissalam dan Hawa, "Aku tidak pernah mengatakan jangan menyentuh, duduk di bawahnya maupun mendekatinya, melainkan aku melarang kalian untuk memakan buah dari pohon tersebut. Dan apabila kalian berdua melanggarnya, maka kalian akan menjadi orang tertindas dan kalian akan melakukan kezaliman pada diri kalian sendiri." Dan Allah berkata, "Bukankah aku telah memberitahu kamu, wahai Adam dan Hawa, untuk tidak memakan buah dari pohon ini?" Allah melarang untuk memakan buah dari pohon tersebut. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mereka untuk memakan dari buah pohon tersebut? Karena iblis adalah musuh manusia yang nyata, dan mereka jatuh ke dalam rasa malu mereka karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam alaihissalam dan Hawa pun berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni dan memaafkan kami, maka kami akan menjadi orang-orang yang celaka." Mereka telah menyadari kesalahannya, tetapi sudah terlambat, dan mereka harus menanggung apa yang terjadi, sehingga mereka diturunkan ke bumi. Adam alaihissalam dan Hawa akhirnya diusir dari taman surga, seperti yang dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati kita dari syaitan, dan dia berkata, "Waspadalah terhadap iblis. Lihat apa yang iblis lakukan kepada ayah dan ibumu." Iblis mengeluarkan mereka dari surga ketika mereka berada di sana, sehingga jangan biarkan iblis mengeluarkanmu juga. Dengan kata lain, jangan biarkan iblis menghentikanmu masuk ke dalam surga. Adam alaihissalam dan Hawa, mereka diturunkan ke bumi.
Allah mengatakan kepada mereka, "Turunlah kalian ke bumi." Dan mereka pun dikirim ke bumi. Dan Allah berkata pada mereka, "Aku akan bersamamu dan aku akan terus membimbingmu. Dan jika kamu membutuhkanku, aku akan selalu berada di sana." Dalam satu cerita dikatakan bahwa Adam alaihissalam mendarat di India, sedangkan Hawa diturunkan dekat Mekah. Dan Allah Maha Tahu yang terbaik untuk mereka. Di sini ada perbedaan pendapat, tetapi apa yang kami pahami adalah mereka diturunkan ke bumi, tempat yang terpisah, dan mereka mulai mencari satu sama lain. Dalam pencarian ini, Adam alaihissalam dan Hawa mencari satu sama lainnya, dan mereka bertemu di Gunung Arafat. Inilah nama gunung di mana Adam alaihissalam dan Hawa berjumpa kembali. Ada beberapa perbedaan pendapat tentang berapa lama Adam alaihissalam dan Hawa tinggal di surga. Kita tidak tahu persis, tapi mayoritas ulama setuju bahwa Adam alaihissalam dan Hawa tinggal selama 40 tahun dan hidup di bumi sekitar 1000 tahun. Anak pertama Adam alaihissalam dan Hawa adalah seorang anak laki-laki yang bernama Qabil, dan anak keduanya adalah perempuan. Mereka terlahir kembar. Saudara kembar Qabil terbilang cantik, sedangkan Qabil tidak terlalu tampan. Setelah lahirnya mereka, lahir pula anak kembar laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki bernama Habil. Habil lebih tampan daripada saudaranya Qabil. Diriwayatkan dalam banyak hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan saudara laki-laki dan perempuan untuk menikah satu sama lain, tapi bukan dengan saudara kembarnya. Istri Adam alaihissalam yaitu Hawa banyak mengalami kehamilan, lebih dari 100 hingga 200 kehamilan, dan masing-masing dari mereka adalah bayi kembar, sehingga Adam dan Hawa selalu memiliki anak kembar laki-laki dan perempuan. Adam alaihissalam menetapkan bahwa Habil bisa menikahi saudara perempuan dari Qabil, dan Qabil bisa menikahi saudara kembar perempuan dari Habil. Qabil memiliki penyakit di hidungnya. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Qabil merasa cemburu terhadap Habil karena menikahi adik kembar Qabil yang cantik. Habil tidak keberatan untuk ditukar, tapi ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia tidak bisa menikahi saudara kembarnya sendiri. Qabil menjadi sangat cemburu pada saudaranya ini, dan kemudian Habil mencoba untuk menasihatinya, dan secara fisik Habil lebih kuat daripada Qabil. Adam alaihissalam mengetahui hal ini dan dia berkata kepada mereka, "Pergilah kalian berdua dan tawarkanlah persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lihatlah mana yang akan diterima." Habil adalah seorang gembala. Dia memiliki domba, sedangkan Qabil adalah seorang petani yang menghasilkan gandum dan tanaman lainnya. Kemudian Habil pergi dan membawa domba terbaiknya untuk diberikan sebagai persembahan, sementara Qabil membawa hasil bercocok tanamnya berupa gandum yang jelek sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerima persembahan Habil dan menolak persembahan dari Qabil. Qabil merasa sangat kecewa karena Allah tidak menerima persembahannya, dan dia berkata kepada Habil, "Aku akan membunuhmu untuk mendapatkan saudara kembar perempuanku." Dan Habil berkata pada Qabil, "Oh saudaraku, jika kamu mengulurkan tanganmu untuk melawanku dan membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam." Sebenarnya Habil lebih kuat dari Qabil, dan dia bisa saja membunuh Qabil jika dia mau. Namun rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dia hanya bisa menerima dengan rasa ikhlas sebagai bentuk kepatuhan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam cerita lain dikisahkan, Qabil yang tidak tahu cara membunuh saudaranya mencoba untuk mencekik dan mencoba untuk menariknya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara membunuhnya. Sehingga iblis pun datang dan menunjukkan cara membunuh Habil. Iblis menyuruhnya mengambil batu besar dan melemparkannya ke kepala Habil. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwa Qabil tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan tubuh Habil yang telah dibunuhnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim 2 burung gagak, dan mereka saling berkelahi di depan Qabil.
yang satu membunuh yang lainnya, lalu pergi dan membuat lubang di tanah dan menguburnya dengan tanah. Qabil pun mengubur saudaranya dan merasa menyesal, tapi dia tidak bertobat, tidak mencoba untuk merenungi tindakannya, dan tidak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah peristiwa pembunuhan pertama kali yang terjadi di dunia. Setelah kejadian itu, Qabil tidak menemui ayahnya, melainkan dia datang ke ibunya terlebih dahulu untuk menceritakan kejadian tersebut. Beberapa cerita mengatakan bahwa iblis sendiri yang datang ke Hawa dan berkata kepada Hawa, Qabil telah membunuh Habil. Dan Hawa bertanya pada iblis, membunuh? Apa artinya membunuh? Iblis mengatakan kepada Hawa bahwa itu artinya Habil tidak bisa makan, minum, berbicara, ataupun berjalan. Hawa mulai menangis. Kemudian Adam alaihissalam mendekati dan bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Dalam cerita ini Hawa tidak menjawab, melainkan ia hanya terus menangis. Adam alaihissalam pun bingung dan bertanya untuk kedua kalinya, dan tetap Hawa tidak menjawab dan terus menangis. Dan ketiga kalinya Adam alaihissalam pun bertanya kembali kepada Hawa, dan tetap dia menangis dan tidak menjawab. Adam alaihissalam pun terdiam. Setelah kejadian itu, Qabil pun melarikan diri ke gunung dan ia telah menghilang. Adam alaihissalam dan Hawa selalu mengingatkan kepada anak-anak mereka, memberitahu secara terus-menerus agar kejadian ini tidak terulang lagi, karena iblis sangat cemburu terhadap manusia dan terus senantiasa berusaha menyesatkan manusia, sampai akhirnya manusia masuk ke dalam neraka. Itulah kita sebagai manusia perlu terus-menerus mengingatkan kepada anak-anak kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sesuatu hal yang menarik, yaitu ketika Adam alaihissalam jatuh sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat Adam alaihissalam menginginkan memakan buah-buah tertentu, seperti apa yang dia telah makan di surga. Adam alaihissalam masih ingat rasa buah-buah tersebut. Jadi dia berharap untuk memakannya kembali dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya berharap untuk memakan buah-buahan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu pada Adam bahwa di tempat tertentu kamu akan menemukan sesuatu. Karena Adam alaihissalam tidak cukup sehat untuk pergi ke tempat tersebut, dia memutuskan untuk mengirim beberapa anaknya ke tempat itu, dan mereka pun menemukan malaikat-malaikat. Malaikat ini berkata kepada anak-anak Adam alaihissalam, kami adalah malaikat, dan kami ingin kalian kembali ke ayah kamu, Adam alaihissalam. Dia sakit, dan waktunya di dunia telah habis. Lalu malaikat-malaikat ini berjalan masuk ke dalam rumah bersama anak-anak Adam alaihissalam untuk menjumpai Adam alaihissalam yang sedang sakit. Hawa mengenali salah satu malaikat ini. Dia adalah malaikat Israel atau malaikat maut. Kemudian Hawa pun bergegas berlari ke belakang Adam alaihissalam. Dan Israel berkata kepada Hawa, janganlah khawatir. Menjauhlah kamu. Aku diciptakan jauh sebelum kamu. Adam alaihissalam tahu dia telah pergi terlalu lama dari surga. Lalu dia mengumpulkan anak-anaknya di ranjang kematiannya. Dan dia mengingatkan mereka dengan mengatakan, Allah akan mengirim utusan kepada kalian, ya anak-anakku, dan Allah tidak akan meninggalkan kalian sendirian. Utusan ini akan datang dengan berbagai bahasa yang berbeda, nama yang berbeda, dialek yang berbeda, tapi pesan mereka semua sama, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta berhati-hatilah bahwa dosa terbesar adalah dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengingatkan kepada anak-anaknya, malaikat maut mengambil jiwanya dan dia meninggal. Dan Adam alaihissalam meninggal dengan keadaan bahagia. Hal ini sangat menarik dan merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi manusia. Bahwasanya Adam alaihissalam mengetahui dia akan kembali ke surga dari mana dia berasal. Dia bahagia mengetahui akan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia menghadapi begitu banyak cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Dan sekarang ia harus merasakan kematian, di mana kematian itu membawanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mengetahui perkataan Nabi Muhammad SAW
bahwa hadiah seorang mukmin sejati adalah kematian. Mengapa kita harus bahagia kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di surga tidak ada lagi inflasi, perampokan, pemadaman listrik, orang yang menagih hutang, tidak akan ada lagi kemiskinan, kesengsaraan yang menjadi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita di dunia ini. Hanya akan ada keadilan dan kebaikan untuk kita semua, orang-orang yang patuh atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.